Halo, perkenalkan nama saya Helmi Huta Barat dengan NIM 433240003 dengan prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tugas fungsi logika saya. Di soal yang pertama, di sini kita mempunyai fungsi fungsi X, Y, Z, W sama dengan X komplement ditambah Y ditambah Z ditambah Z komplement SOR W ditambah Y komplement, Z komplement, W komplement, ditambah X komplement, Y komplement, Z komplement, W komplement, dikomplementkan. Di sini kita ditugaskan untuk membuat gambar gerbang logikanya. Yang pertama, kita harus mengerjakan X komplement terlebih dahulu. Di X komplement, untuk menggambar gerbang logikanya, kita menggunakan logic simbol seperti ini pada garisnya, yaitu segitiga dan mempunyai bulatan kecil di ujungnya. Ini yang menandakan adalah X komplement. Selanjutnya, jika variabel tersebut tidak mempunyai komplement atau biasa saja, maka garis akan diluruskan dan akan melanjutkan operasi selanjutnya. Di sini kita mempunyai persoalan seperti Z komplement SOR W. Hal yang harus kita kerjaan pertama pada ini, kita harus membuat gambar logikanya Z komplement, yaitu Z kita beri simbol segitiga dan kita beri bulatan kecil di ujung segitiganya. Karena W hanya variabel biasa, tidak mempunyai komplement, maka kita membuat garis lurus dan melanjutkan ke operasi berikutnya. Nah, ketika kita ingin melakukan SOR pada variabel, kita menggunakan gambar logika seperti ini. Maka hasil gambarnya akan seperti ini. Nah, soal berikutnya yaitu Y komplement, Z komplement, W komplement. Ini sama saja seperti mengalihkan ketiga variabel berikut ini. Y komplement, Z komplement, W komplement disimbolkan dengan simbol logika berikut. Lalu eh, ketika semuanya sudah dikalikan, maka akan membuat gambar logika seperti ini dengan penjelasan Y sama dengan A kali B. Maka di sini dengan penjelasan Y komplement, Z komplement, W komplement disimbolkan dengan seperti ini. Yang selanjutnya, keempat variabel dikomplementkan. Di sini kita sudah mendapatkan X, Y, Z komplement, lalu W-nya tidak mempunyai komplement, lalu kita komplementkan. Maka gambar dari logic simbolnya adalah seperti ini. Dia sama seperti ini. Dia sama seperti sedang mengalihkan, namun ketika ada komplement kita membuat bulatan kecil di sini. Lalu yang terakhir, ketika kita ingin menambahkan, setelah dari X komplement, kita langsung menuju operasi penambahan dengan logic simbol seperti ini. Maka semua hasil dari sini harus kita tambahkan seperti ini. Maka seperti inilah hasil dari gambar berikut. Hasil dari gambar logika persoalan nomor 1. Yang kedua, di sini kita mempunyai fungsi X, Y, Z dengan X, Y tambah Y komplement dengan Z. Kita di sini mencari sum of produknya, yaitu yang pertama-tama kita lakukan adalah melengkapi literal dari variabel berikut. Karena di sini yang kurang adalah Z, maka kita tambah Z. X, XY, cara penambahannya yaitu kita tambahkan menggunakan dalam kurung Z tambah Z komplement. Kita kalikan XY dengan Z, yaitu XYZ. Lalu kita kalikan XY dengan Z komplement. Maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan Y komplement dengan Z.
yang kurang adalah X, maka dalam kurung harus ditambahkan dengan X tambah X komplement. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita gabungkan semua dari hasil dari literalnya, pemenuhan literalnya. Maka akan menghasilkan XYZ, XYZ komplement, XY komplement Z, X komplement Y komplement Z. Di sini kita akan menyatukannya dengan menuliskan fungsi X, Y, Z sama dengan M7. Dari mana kita dapat M7? Kita mendapatkannya dari bentuk kanonik. Di sini X, Y, Z, X, Y, Z tidak mempunyai komplement apapun, maka bentuk kanoniknya adalah M7. Bisa kita lihat di sini M7. Karena ini SOP, maka kita melihat dari kolom midterm. Jika kita ingin mengerjakan pos, maka kita akan melihat atau mengacu pada max term. Nah, X, Y, Z, komplement, dan yang lainnya akan menghasilkan bentuk kanonik seperti ini. Lalu setelah kita mendapatkan bentuk kanoniknya, kita bisa menuliskan sigma disertai dengan dalam kurung 1, 5, 6, dan 7. Itu merupakan urutan dari M berikut ini. Lalu ketika ingin membuat tabel kebenaran, kita melihat satu persatu dari hasil yang sudah kita pemenuhan dari literal kita. Seperti di sini X, Y, Z. X itu nilainya adalah 1. Jika variabel tidak mempunyai komplement, maka dia akan bernilai 1. Namun jika variabel mempunyai komplement, maka dia bernilai 0. Di sini X, Y, Z tidak memiliki komplement di salah satu variabelnya. Maka nilainya adalah 1, 1, 1. X per 1, YZ 1, 1. Berarti kita mengisi pada tabel berikut. Pada kolom berikut. Yang kedua, X, Y, Z komplement. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z komplementnya 0. Berarti X1, Y1, Z komplementnya sama dengan 0. Maka kita isi pada kolom berikut ini. Begitu seterusnya sampai semua hasil dari pemenuhan literalnya terisi. Nah, ketika sudah semuanya terisi dan masih ada yang kosong, kita akan mengisinya dengan nilai 0. Itu dia penjelasan dari soal nomor 2. Yang ketiga, kita mempunyai fungsi X, Y, Z, W dengan X komplement, Y komplement, ditambah dengan Z komplement, W komplement, ditambah dengan X, Y, Z, ditambah dengan X komplement, Y komplement, Z komplement, W komplement. Pertama kita akan mengerjakan X komplement, Y komplement. Di sini kita akan memenuhi. Kita akan memenuhi literal lah. Bagaimana caranya? Pertama kita akan mengerjakan Z. Di X komplement, Y komplement, kita tambahkan dengan Z tambah Z komplement. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah seperti ini, kedua dari hasil ini akan kita penuhi dengan W. Maka di sini kita akan tambahkan W dan hasilnya akan menjadi berikut. Kemudian hasil yang kedua akan kita tambahi dengan atau kita penuhi literalnya dengan berikut. Maka hasilnya seperti ini. Seperti itulah ke seluruh bagian soal ini. Sampai akan mendapatkan hasil seperti ini. Di sini kita diminta untuk memenuhi tabel kebenarannya. Untuk memenuhi tabel kebenarannya kita lihat sama seperti tadi. Jika X nilainya sama dengan 1, jika X komplement nilainya sama dengan 0. Maka di sini X komplement ketika kita ingin mengisi WX, maka kita akan melihat W-nya. W-nya di sini tidak memiliki komplement, berarti nilainya adalah 1. Maka kita cari X-nya. X-nya di sini komplement, maka nilainya adalah 0. Maka di sini W adalah 1, X sama dengan 0, 1, 0. Y-nya di sini adalah 0,
dan Z-nya adalah 1. Berarti 1001. Nilainya akan diisi pada kolom berikut. Yang kedua, kita akan melihat W komplement, berarti nilainya 0. Dan X komplement, berarti nilainya akan 0. Di sini Y komplement, berarti nilainya 0. Dan Z, berarti nilainya 1. Berarti kita akan memenuhi kolom berikut ini. Begitu seterusnya sampai semua hasil dari pemenuhan literalnya terpenuhi di sini. Dan kita akan di sini kita akan melihat dari gambar logikanya. Sama seperti tadi, pada di sini variabel pertama kita menemukan X komplement dengan Y komplement. Berarti kita membuat gambar segitiga dengan bulat kecil di depannya pertanda sebagai komplement. Sementara Z dengan W tidak komplement, berarti garisnya lurus, lurus. Kemudian ini akan dikalikan. Maka bentuk dari perkalian akan seperti ini. Gambar logika dari perkalian akan seperti ini. Begitu semua sampai semua dari pemenuhan literalnya akan terpenuhi. Di sini saya sudah mengerjakannya. Karena ini merupakan penjumlahan, maka ini semua jumlahkan dengan gambar logika seperti ini. Kita lihat gambar yang tadi. Jika penjumlahan, dia akan memiliki gambar logika seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata. Sekian dan terima kasih. Ya, langsung